akan membagikan firman Tuhan pada hari ini ya. Bersama-sama kita renungkan dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, saya memberi satu tema dari bacaan ini bahwa rendah hati, ya, rendah hati. Nah, semua orang sudah tahu apa itu rendah hati, sering disebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata rendah hati itu mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Kenapa? Di dalam rendah hati itu ada pengorbanan yang harus dilakukan. Nah, ada orang yang mengatakan saya rendah hati, tetapi dalam tindakannya dia tidak rendah hati. Nah, sebagai orang Kristen juga harus rendah hati, karena rendah hati salah satu ciri khas hidup orang Kristen. Orang Kristen dikenal punya kasih karena Allah sudah mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16. Rendah hati merupakan bagian dalam kasih tersebut. Rendah hati harus punya alasan yang jelas, standar atau ukuran yang benar sehingga tidak salah dimengerti. Standar itu kita dapatkan di mana? Di dalam Alkitab. Ya, sebuah pertanyaan timbul. Mengapa orang Kristen harus rendah hati dan bagaimana orang Kristen harus rendah hati? Saya akan membagikan kepada kita. Yang pertama, kita harus rendah hati karena Yesus sudah memberi teladan untuk hidup rendah hati. Ya, dalam bacaan kita Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Karena rendah hati, ya, Yesus akhirnya ditinggikan oleh Bapa, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Oleh karena itu kita untuk saat ini sebagai orang Kristen, jangan takut menjadi orang yang rendah hati karena kita percaya Yesus. Ya, mungkin orang meremehkan kita, mengucilkan kita, menindas kita dan lain-lain karena kita kelompok kecil. Jangan takut, ingat bahwa Allah akan menolong kita, memberi jalan keluar dan memberkati kita. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itulah alasannya mengapa kita sebagai orang Kristen harus rendah hati. Lalu yang selanjutnya, ya, bagaimana kita harus rendah hati? Ya, kita harus rendah hati. Kita dapat melihat bahwa ada beberapa standar yang akan kita penuhi supaya kita rendah hati sesuai dengan Filipi pasal 2 ini. Ya, sesuai dengan Filipi pasal 2 ini ada standar yang harus kita penuhi. Yang pertama, sehati sepikir dalam satu kasih jiwa dan tujuan. Ayat yang kedua, sehati sepikir dalam satu kasih jiwa dan tujuan. Jadi kita harus punya sehati, punya satu pikiran dalam kasih, ya, dalam kasih jiwa dan tujuan kita. Nah, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian dari manusia, memperhatikan kepentingan bersama dalam Yesus Kristus. Tidak angkuh, ya, tidak hidup dalam kebersamaan, ayat 5, memikirkan pikiran dan perasaan sama seperti Yesus Kristus, tidak sombong dengan jabatan, status ekonomi dan sebagainya, taat pada perintah Allah. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Nah, di dalam persekutuan orang Kristen, sikap rendah hati sangat penting karena di dalam Yesus Kristus kita sama, tidak dilihat dari jabatan, kekayaan atau yang lainnya, namun yang dilihat adalah motivasi, kesetiaan kepada Allah dan keyakinan kepada Allah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Sebagai kesimpulan bagi kita semua adalah mari kita masing-masing memiliki sikap rendah hati dengan meladani apa yang Yesus Kristus lakukan. Teladan kita dalam rendah hati adalah Yesus Kristus. Ya, bukan manusia, bukan sesama manusia. Teladan kita dalam melakukan rendah hati adalah Yesus Kristus. Itu teladan yang mulia, teladan yang tidak pernah salah, teladan yang sempurna untuk kita dapat melakukan rendah hati dengan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus.